Mohon perhatian. Peserta apel dimohon untuk mengaktifkan kamera selama apel berlangsung. Mikrofon akan diatur oleh host Zoom meeting. Peserta apel tidak diperkenankan mengubah mikrofon ke modus bicara secara personal. Posisi duduk dan berdiri peserta apel akan dipandu oleh pembawa acara. Peserta apel dapat mengatur kamera menyesuaikan posisi duduk dan berdiri. Terima kasih. Apel pagi Badan Pusat Statistik, Senin, tanggal 14 Februari 2022, segera dimulai. Pembina apel, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik, Bapak Puji Agus Kurniawan, memasuki ruangan apel. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Statistik. Peserta apel dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam kata. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Mengheningkan cipta mulai.
Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pancaprastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Peserta apel disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membacakan amanat Deputi Bidang Neraca dan Statistik pada acara apel pagi Badan Pusat Statistik 14 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Margoyono. Yang saya hormati jajaran pimpinan tinggi Madya. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat fungsional ahli utama, serta seluruh peserta apel yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti apel pagi BPS. Bagi saudara-saudara yang sedang diuji dengan sakit, baik karena COVID atau yang lain, saya mewakili jajaran pimpinan berdoa agar saudara sabar dalam menghadapi ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, segera mengangkat penyakit dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, apel pagi ini merupakan komitmen kita untuk selalu disiplin dalam mengawali pelaksanaan kegiatan kita setiap pekan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat menyatukan derap langkah kita untuk bersama-sama maju dan mewujudkan BPS sebagai kantor statistik berkelas dunia. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS, baik di pusat dan di daerah, atas kinerja, loyalitas, dan dedikasi saudara-saudara yang luar biasa. Di tengah segala keterbatasan, saudara-saudara tetap mengupayakan segala cara untuk dapat memberikan yang terbaik untuk BPS dan bangsa Indonesia. Tidak lupa, saya juga ingin mengingatkan saudara semua tentang perkembangan pandemi COVID-19 yang dalam beberapa bulan terakhir kasusnya mulai meningkat dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Karena itu, saya ingatkan jaga kesehatan baik diri kita sendiri dan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, tantangan mewujudkan BPS sebagai kantor statistik yang modern atau berkelas dunia tidaklah mudah. Namun harus kita mulai dan kita lakukan bersama-sama. Pada sisi lain, meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan pemerintah serta masyarakat akan data tak pelak turut menambah tugas dan tanggung jawab BPS dalam penyediaannya. Saat ini kita semua merasakan jumlah survei yang dilakukan dan variabel yang dikumpulkan semakin banyak dan beragam. Beban petugas dan beban responden di lapangan menjadi tantangan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, BPS perlu melakukan modernisasi proses bisnis statistik yang ada saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meminimalisasi kejenuhan responden saat penjajahan, agar proses kerja semakin efektif, biaya yang digunakan dapat lebih optimal, dan kualitas data yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan transformasi proses bisnis statistik sebagai salah satu alternatif solusi dalam arah perubahan BPS yang mencakup dua kegiatan utama. Pertama, integrasi statistik yang diawali dengan melakukan pemetaan relevansi survei. Kedua, pemanfaatan big data untuk official statistik. Dengan demikian, terdapat 3 poin penting dalam agenda proses bisnis statistik, yaitu pertama, pemetaan relevansi survei, yang kedua, integrasi statistik, dan ketiga, pemanfaatan big data untuk official statistik. Pemetaan relevansi survei yang bertujuan untuk mengevaluasi relevansi survei terhadap kebutuhan dan kondisi yang berkembang, serta mengetahui hubungan data yang dihasilkan subject matter dengan neraca nasional dan statistik makro. Kedua, agenda integrasi statistik dilakukan untuk mendukung penyediaan indikator kebutuhan statistik makro dan neraca yang berkualitas melalui economic wide survey.
atau AWS. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa era disrupsi dan revolusi industri 4.0 harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pengumpulan data dalam menghasilkan official statistik. Saat ini, Big Data merupakan salah satu sumber data potensial yang dapat dimanfaatkan, bukan hanya untuk mendukung, tetapi untuk menghasilkan official statistik. Saudara-saudara yang berbahagia, pemetaan relevansi survei penting dilakukan karena merupakan starting point dalam melakukan integrasi statistik. Dengan mengetahui relevansi kegiatan statistik BPS terhadap kebutuhan pengguna internal dan eksternal, pemenuhan terhadap indikator-indikator SDGs, dan sebagainya akan disusun skala prioritas. Kegiatan statistik berdasarkan kegiatan pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian setelah disusun skala prioritas, maka akan terlihat survei-survei mana saja yang dapat diintegrasikan berdasarkan kemiripan variabel yang dikumpulkan, kesamaan unit observasi, dan proses bisnisnya. Perlu dipahami bahwa suatu kegiatan statistik menjadi prioritas utama apabila kegiatan tersebut merupakan amanat undang-undang, mendukung RPJMN, banyaknya indikator yang mendukung neraca dan SDGs, serta kewajiban melapor ke pihak eksternal BPS, baik kementerian, lembaga, institusi lain maupun lembaga internasional. Berdasarkan hasil kajian relevansi kegiatan statistik, khususnya pada survei berbasis usaha yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, diketahui bahwa terdapat 655 indikator statistik yang dihasilkan dari 149 kegiatan statistik selama tahun 2020 hingga 2021. Direktorat Statistik Industri menghasilkan indikator paling banyak, yaitu sebanyak 107 indikator, sementara jumlah indikator paling sedikit dihasilkan oleh Direktorat Statistik Harga, yaitu sebanyak 18 indikator. Selanjutnya, dari gambaran indikator tersebut dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan pengguna, baik untuk internal maupun eksternal BPS. Saudara-saudara peserta apel yang saya hormati, beberapa catatan hasil pemetaan relevansi survei tahun 2021 antara lain, pertama, ditemukan potensi terjadinya duplikasi kegiatan statistik BPS dengan KL lainnya. Untuk menghindarinya, maka perlu dilakukan penajaman pada fase specified needs. Kedua, diperlukan penguatan target dan tata kelola SBR agar pemutakhirannya dapat dilakukan secara berkala. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip utama StatCap Cerdas nomor 5, yaitu integrasi bisnis register dan large business unit, yang merupakan sarana fundamental untuk integrasi statistik ekonomi. Ketiga, terkait metadata kegiatan statistik, subjek matter BPS wajib menyampaikan metadata yang terkini ke dalam sistem metadata BPS. Dengan hal tersebut, diharapkan BPS dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, dinas, dan instansi untuk mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Keempat, media penyimpanan data terintegrasi dan sistem integrasi pengolahan dan analisis atau IPAS agar segera diwujudkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat fase proses bisnis dalam Generic Statistical Business Process Model atau GSBPM. Selain itu juga untuk mendukung proses analisis dan pertukaran data terpadu, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap perbaikan proses bisnis statistik agar lebih modern. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tahun 2022 terdapat 2 kegiatan dalam kajian pemetaan relevansi survei, yaitu pertama, menindaklanjuti hasil kajian survei berbasis usaha pada tahun 2021 untuk menetapkan kriteria standar penentuan skala prioritas survei
dan menyusun skala prioritas survei berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan kajian pemetaan relevansi survei yang berbasis rumah tangga. Pada kegiatan ini akan dilakukan pemetaan dan penyusunan daftar variabel pada survei berbasis rumah tangga yang tumpang tindih dengan survei lainnya. Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia, tantangan implementasi transformasi proses bisnis statistik memang tidak mudah dan sangat membutuhkan dukungan seluruh unsur BPS. Jika transformasi ini berhasil, maka keberhasilan ini akan menjadi capaian bersama untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan proses bisnis BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya saudara-saudara dalam apel virtual ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan apel pagi ini dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, tetap disiplin patuhi protokol kesehatan dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Tertanda Muhammad Edi Mahmud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karima adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan kuasa dan kehendak-Mu, dengan izin dan ridho-Mu, pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, Engkau perkenankan kami seluruh jajaran pegawai BPS Pusat mengikuti apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, kegiatan apel pagi ini dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan terhadap ulil amri, demi mewujudkan negeri yang senantiasa aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu ya Allah, jadikanlah niat dan ikhtiar kami ini sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Badan Pusat Statistik. Berilah kekuatan kepada kami agar senantiasa menjadi aparatur sipil negara yang bangga melayani bangsa dengan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berilah kemudahan kepada kami agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan, serta semangat untuk selalu bekerja dengan produktif, kreatif, dan inovatif untuk BPS yang lebih baik. Semoga seluruh hasil kerja kami bermanfaat untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia, untuk bangkit dan menjadi bangsa yang tangguh. Ya Allah, lindungilah kami dari bala, bencana, dan musibah. Di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami mohon agar Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari muka bumi ini, khususnya dari negeri kami tercinta, Indonesia.
Semoga yang sedang diuji sakit dapat segera pulih seperti sedia kala. Sehatkanlah, kuatkan, dan tambahkanlah kami semua dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah permohonan doa kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang taat dan soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai. Pembina apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Tetap terapkan protokol kesehatan. Pegawai BPS berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa pekan depan. Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Bangkitkan semangatmu, yakinkan dirimu, maju bersama Indonesia. Dari ujung Sumatera hingga Papua terbentang alam yang indah. Kekayaan negeri yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia. Kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat Indonesia. Memajukan asa pertanian negeri kita. Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Kekayaan negeri yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia. Kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Mari kita semua mencatat